Mari kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sore hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah. Hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat maghrib. Alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat teriring salam, salam teriring salawat. Mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Syafi'ana wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin dan muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan yaitu macam-macam najis, dan insya Allah nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang yaitu pembagian najis. Dalam kajian fikih, najis secara bahasa itu artinya kotor. Ya. Jadi secara bahasa najis itu secara bahasa artinya kotor. Jadi kotor, kotoran itu najis. Ini secara bahasa, secara lughah bahasa. Secara syar'i ataupun secara istilah fikih, najis itu adalah suatu benda yang dikatakan kotor secara syar'i. Jadi benda yang dikatakan kotor secara syar'i, lah itulah najis. Jadi kita ulang kembali bahwasanya najis secara bahasa itu kotor, seperti debu, nah, itu kotor. Tapi dalam kajian fikih ketika tidak ada air, debu itu bisa untuk tayamum. Nah, berarti secara bahasa, ya, secara bahasa najis secara bahasa itu artinya kotor ataupun kotoran, itu najis. Tapi secara istilah fikih, najis itu adalah suatu benda yang dianggap kotor secara syar'i, seperti bangkai. Bangkai, ya, bangkai. Bangkai itu batang. Bahasa Arabnya mayit. Jadi mayit itu bahasa kitanya itu bangkai ataupun batang. Tapi beda bangkainya manusia dengan bangkainya ayam, oh beda. Sekalian akan Subhanahu wa taala dalam kajian fikih, ya, najis suatu benda yang dianggap kotor secara syar'i. Yang pertama itu adalah bangkai. Dalam bahasa Arabnya itu adalah mayit. Jadi mayit laki-laki, kalau mayitah itu adalah perempuan, itu bahasa kasarnya kita itu adalah bangkai laki-laki dan bangkai perempuan, muadzakar dan muannas. Jamaah sekalian akan Subhanahu wa taala, tidak semuanya bangkai itu najis. Ya, tidak semuanya bangkai itu najis. Jadi ada bangkai yang tidak najis. Satu, manusia. Kalau manusia itu bangkainya itu najis, waduh, nanti siapa yang memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan? Jadi ya, bangkai tadi itu kecuali manusia. Jadi manusia, ya, itu secara bahasa kasarnya bangkai ataupun batang, nah itu tidak najis. Kalau najis repot nanti siapa yang mengurus, kecuali manusia. Jadi kalau manusia seluruhnya itu aja nggak najis, apalagi terpotong-potong, ya, mungkin karena musibah itu akhirnya menemukan potongan tangan, ya, polisi menemukan kaki, menemukan kepala, menemukan tangannya doang, jari-jarinya, bagaimana itu? Nggak najis.
Karena najis tadi itu kotor secara fikih, secara syar'i satu kecuali manusia. Yang kedua, bangkai yang tidak najis itu adalah belalang. Yang ketiga, ikan. Jadi belalang, semua jenis belalang mati, nggak najis. Ya, pernah kita sampaikan bahwasanya belalang itu halal, bangkainya itu halal. Ada dua bangkai, satu al-jaradu yaitu belalang, yang kedua wasamaku yaitu ikan. Jadi belalang mati, suci, nggak najis, bahkan halal semua jenis belalang. Tetapi ketika kita makan belalang, lepas makan kok gatelen, wah berarti nggak toyib. Walaupun toh halal, tetapi tidak toyib. Toyib itu bagus, ya enak, bergizi, bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian yang kedua itu asamaku, yaitu ikan. Ya, ini tidak hanya ikan laut, semua jenis ikan, ya mati, ya bangkai halal. Jadi sekali lagi semua jenis ikan, ya itu ikan asin, walaupun toh diasinkan, ya itu bangkai betul, tapi ini yaitu apa, dikecualikan, yaitu tidak najis. Satu tidak najis dan yang kedua halal. Tapi ingat, ketika setelah makan ikan teri, ikan asapan, ikan asin, gereh, kok gatelen, oh berarti alergi, berarti tidak toyib. Para alim ulama menjelaskan bedanya bangkai itu adalah hewan, ya hewan mati tidak disembelih. Jadi ini ada kerbau mati, bangkai. Nah sekarang kalau kerbau mati disembelih, apa iya bangkai? Bukan, itu daging. Jadi ini ada kerbau, ada sapi, ada unta, ada kambing mati disembelih, itu bukan bangkai, daging. Kenapa? Karena halal, menyembelihnya secara syar'i. Nah itu halal, itu bukan bangkai tapi daging. Jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, yang pertama najis itu adalah bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang mati tidak disembelih. Jadi kalau ayam, kerbau, sapi, unta mati disembelih, bukan bangkai, itu namanya daging. Lah ketika dia itu mati, ya matinya tidak disembelih, matinya karena sakit, matinya karena ketabrak apa gitu, mati, berarti itu hukumnya bangkai. Nah itulah yang namanya najis. Kemudian yang berikutnya darah ahmar, darah abyad. Darah ahmar itu darah merah, darah abyad itu darah putih, nanah bahasa kitanya. Jadi darah, ya semua darah, ya kita ini, ya dalam kulit ini ada darah, tapi karena ketutup kulit, pori-pori, maka nggak najis. Ketika keluar luka, ya baik darah manusia, semua darah hewan, dalam kajian fikih itu hukumnya najis. Najis itu kotor secara syar'i. Nah di dalam riwayat hadis ada dua darah yang halal. Satu hati. Jadi hati ayam, hati kerbau, bukan hati-hati, mohon maaf Pak Haji, hati ayam, hati kerbau disembelih, itu halal hati itu. Loh, hati itu asalnya dari darah. Makanya ada dua darah yang halal. Satu hati, al-kabad, hati. Dan yang kedua limpa. Ya, ada yang nempel di perut,
ya, yang nempel kalau kita nyembelih sapi itu bukan paru-paru. Kalau paru-paru kan di dalam dadanya, yang nempel di perut itu, nempel di lambung itu, nah itu namanya limpo. Limpo itu asalnya dari darah, maka itu halal. Nah, bagaimana? Ada jenis makanan namanya didih ataupun dideh. Didih itu adalah sapi disembelih, darahnya diwadahi baskom, kemudian direbus. Itu seperti hati, itu haram, itu najis. Ya, sekalian akan Subhanahu wa taala, secara agama darah itu adalah najis dan haram, secara kesehatan darah itu adalah tidak sehat, karena itu adalah mengandung yaitu apa? Bakteri dan kuman yang membahayakan manusia. Sekalian akan Subhanahu wa taala, itu darah merah. Kemudian yang kedua darah putih. Darah putih itu nanah. Ya, darah putih itu nanah. Ya, musim bisulan, wah itu kelihatan putih nanahnya itu. Nah, darah putih ataupun nanah, ya, karena sakit bisulan dan lain sebagainya, itu najis secara syar'i, secara fikih, maksudnya adalah kotor. Nah, sekalian Subhanahu wa taala dalam kajian fikih, ketika sedikit, contoh kita mukul nyamuk, ya, mukul nyamuk itu kan nyamuknya darahan itu hanya satu, dimaafkan. Tapi kalau nyamuknya banyak, ya, tidak hanya di sini, bagaimana dalam kajian fikih? Itu tidak dimaafkan. Jadi dalam kajian fikih itu sedikit baru dimaafkan, tapi kalau banyak tidak dimaafkan. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sekali lagi ini beberapa macam yang dianggap najis dalam kajian fikih. Satu, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tidak sembelih. Ketika hewan mati disembelih, itu bukan bangkai, namanya daging. Kecuali manusia, kecuali ikan, baik ikan laut, baik ikan tawar, dan kecuali yaitu belalang. Kemudian yang berikutnya itu adalah darah, semua darah, baik darah manusia ataupun darah hewan. Kemudian yang ketiga itu adalah darah putih atau yang biasa disebut yaitu nanah. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, sesuatu yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang. Dalam kajian fikih, sesuatu yang keluar dari telinga itu bukan najis tapi menjijikkan. Dalam bahasa fikihnya itu namanya mustaqdaroh. Sesuatu yang keluar dari mata, ya, kalau dari telinga itu namanya curek, yang dari telinga itu namanya kopok. Ya, ini bukan najis, ini nggak najis, tapi mustaqdaroh, menjijikkan. Sesuatu yang keluar dari mata namanya lodok belek, itu tidak najis tapi menjijikkan. Sesuatu yang keluar dari hidung namanya umbel, ingus, walaupun toh hijau, mohon maaf, itu tidak najis tapi menjijikkan. Suatu yang keluar dari mulut ada namanya air liur, Pak Anji, air liur atau air ludah, itu tidak najis, hanya menjijikkan. Sebagian para alim ulama berpendapat ketika air liur itu keluar dari perut, contoh tidurnya mengkurep, itu air yang keluar daripada perut itu najis. Tapi kalau hanya air ludah, air liur, tidur, itu tidak tengkurap, biasa ngiler, itu ilernya tidak najis. Kenapa? Iler
air liur, air ludah itu keluar dari langit-langit mulut, itu tidak najis tapi menjijikkan. Utah-utahan najis itu. Kenapa? Karena keluar dari perut. Tidur tengkurap ngiler itu najis. Kenapa? Karena yaitu apa? Itu keluar daripada perut. Nah, yang menjadi pembahasan adalah sesuatu yang keluar dari pintu depan, baik biasa ataupun luar biasa, itu najis. Sesuatu yang keluar dari pintu belakang, baik biasa ataupun luar biasa, itu hukumnya najis. Nah, di dalam kajian fikih, sesuatu yang keluar dari pintu depan, satu itu namanya al-baulu, yaitu kencing. Jadi kencing ini sesuatu yang keluar dari pintu depan. Mohon maaf kalau makan jengkol baunya seperti itu, makan pete baunya seperti itu, seperti pete, makan jaling ya baunya seperti jaling, minum torabika ya baunya seperti torabika atau gudai. Sesuatu yang keluar dari pintu depan yang pertama itu adalah al-baulu, namanya kencing. Lah itu najis. Kemudian yang kedua, sesuatu yang keluar dari pintu depan namanya wadi. Wadi. Wadi itu seperti kencing. Keluarnya itu ketika membawa beban berat. Ada istilah namanya kepoyoh-poyoh. Ini mohon maaf ini, yang orang Jawa nggak tahu itu. Yang bukan orang Jawa nggak tahu itu apa itu kepoyoh-poyoh itu. Jadi sesuatu yang keluar dari pintu depan seperti kencing, keluarnya itu membawa beban berat. Jadi ngangkat berat, kok keluar kencing? Itu seperti kencing dalam kajian fikih namanya wadi. Wadi itu hukumnya najis. Ataupun tertawa ya saking senengnya lucu, akhirnya apa? Kepoyoh-poyoh. Nah, itu namanya wadi dalam bahasa fikihnya. Membawa beban berat ya, membawa beban berat ataupun tertawa terbahak-bahak yang pada akhirnya yaitu apa? Keluar seperti kencing, cerit gitu sedikit. Lah itu namanya wadi dan itu hukumnya najis. Lah bagaimana kalau beser? Beser itu kencing itu. Ya. Yang sekalian subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sesuatu yang keluar dari pintu depan dan hukumnya najis, yaitu madhi. Madhi itu sebuah cairan yang keluar dari pintu depan. Mohon maaf ini 17 ke atas Pak Haji. 17 ke atas dibalik jadi 71 Pak Haji. Sesuatu yang keluar dari pintu depan yang ketiga itu namanya madhi. Madhi itu sesuatu yang keluar dari pintu depan, tidak seperti kencing, dia cairan tapi tidak kental, cairan putih apa itu agak licin, keluarnya tidak nikmat. Lah ini keluar yaitu apa? Membayangkan sesuatu. Ya, membayangkan sesuatu. Ya. Lihat gambar, kemudian senggolan, keluar syahwat. Loh, kok dari pintu depan keluar suatu cairannya itu warnanya putih, tidak keruh, bening dan tidak nikmat. Nah, itu namanya madhi dan itu hukumnya najis. Jadi sesuatu yang keluar dari pintu depan, satu kencing, dua wadi. Wadi itu seperti kencing, keluarnya karena membawa beban berat ataupun tadi tertawa terbahak-bahak. Dan yang ketiga itu karena apa? Karena senggolan dengan lawan jenis ataupun membayangkan sesuatu yang pada akhirnya keluar cairan dari pintu depannya, ya cairan putih, ya apa namanya itu bening, ya tidak nikmat keluarnya, itu namanya madhi.
Sebagaimana Sayyidina Ali, kuntu rajulan madda'an, saya ini seorang laki yang banyak mengeluarkan, yaitu apa? Air mandi. Apakah wajib mandi ataupun tidak? Itu ditanyakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wudhu itu tidak wajib mandi, karena itu bukan mani, bukan air sperma, tapi ini hukumnya najis. Sekarang yang keempat, baru namanya mani, dalam bahasanya itu namanya sperma. Nah, air sperma ini suatu yang keluar dari pintu depan, ya, keruh, berbau, keluarnya nikmat, mimpi ataupun dengan bersetubuh. Nah, madhab Imam Syafi'i, air mani itu tidak najis. Madhab Imam Syafi'i, air mani itu tidak najis, riwayat Aisyah. Jadi ya, Aisyah itu pernah mengerok air sperma Rasulullah yang kering di sarungnya. Jadi ya, air sperma yang berkualitas itu adalah kental, ya, ketika kena kain, ya, itu membekas. Atas dasar riwayat Sayyidina Aisyah bahwasanya madhab Imam Syafi'i, air sperma itu tidak najis tapi wajib mandi. Lah, inilah sesuatu yang keluar dari pintu depan, ini biasa, yang biasa keluar. Lah, sekarang yang luar biasa, mungkin sakit, akhirnya keluar darah, nanah. Bagaimana? Itu hukumnya najis. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasa. Sekarang yang luar biasa, sakit karena darah, nanah, dan ada yang batu, itu keluar batu, itu namanya kencing batu, itu sakit keluar batu betul. Ya, itu batu yang mengendap. Itu gimana hukumnya? Najis. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sesuatu yang keluar dari pintu depan. Nah, sekarang sesuatu yang keluar dari pintu belakang. Mohon maaf, dalam bahasa fikih, sesuatu yang tidak pantas diucapkan dengan lisan dan tidak pantas didengar dengan telinga, itu hendaknya dibahasakan dengan bahasa kiasan. Jadi sebenarnya kan ada nama pintu depan, pintu belakang, itu ada, setiap bahasa itu ada. Tapi fikih mengajarkan hendaknya dibahasakan dengan bahasa yang santun, yaitu apa? Pintu depan dan pintu belakang. Sesuatu yang keluar dari pintu depan itu hukumnya najis. 3 itu najis: kencing, wadi, madi, dan air sperma itu tidak najis tapi mewajibkan mandi. Ini yang biasa. Sekarang yang luar biasa. Bagaimana? Yang luar biasa itu pun juga hukumnya najis. Contoh, keluar batu, kerikil, ake, itu pun mohon maaf itu. Bagaimana? Hukumnya najis. Nah, sekarang sesuatu yang keluar dari pintu depan yang biasa. Kalau angin itu membatalkan wudhu. Kemudian selain angin, sesuatu yang keluar dari pintu depan ada istilah namanya BAB, buang air besar, air kecil itu kencing. Kalau air besar itu adalah yaitu BAB tadi ke belakang. Nah, suatu yang keluar dari pintu depan baik biasa ataupun yang luar biasa itu hukumnya najis. Nah, sekarang yang luar biasa, keluar duit Pak Haji, keluar ake emas, najis tapi hukumnya mutanajis. Kenapa? Sesuatu barang suci dimakan, kemudian ketelen, keluar lagi ake, keluar lagi air uang koin, emas. Gimana? Itu namanya mutanajis. Sesuatu barang suci yang menjadi najis itu dibersihkan. Nanti caranya sampai pembahasan, menghilangkan warna, rasa, dan bau. Kalau ada wujudnya itu dihilangkan, ya, namanya najis ainiyah, wujudnya itu dihilangkan.
Tapi kalau nggak ada wujudnya, hanya kebauan aja, itu namanya najis hukmiyah. Nanti sampai pada pembahasan, sampai yaitu apa? Hilang warna, rasa dan bau. Ketika sudah hilang warna, rasa dan bau, maka hukumnya menjadi suci. Seperti pernah kita sampaikan, ada luwak makan kopi, biji kopi yang bagus-bagus, yang pada akhirnya dimakan kena fermentasi di sini, kemudian keluar masih wujud kopi karena nggak bisa dicerna wujud kopi. Lah ini namanya mutanajis. Jadi hukum kopi luwak itu dilihat dari prosesnya. Ketika diprosesnya, ketika pemrosesannya itu adalah syar'i, kopi yang sudah dimakan luwak keluar masih kopi, dicuci bersih, menghilangkan warna, rasa dan bau, kemudian dijemur, kemudian diproses, itu menjadi kopi luwak halal. Karena apa? Sudah syar'i. Tapi kalau nggak dibersihkan sampai hilang warna, rasa dan bau, langsung yaitu apa? Diproses, itu masih mutanajis, itu masih najis, berarti apa? Tidak halal. Dapat sekalian yang dilakukan Subhanahu wa ta'ala. Jadi kopi luwak itu dilihat dari prosesnya. Ketika prosesnya itu syar'i, menghilangkan warna, rasa dan bau, insya Allah itu sudah suci. Ketika suci diproses menjadi kopi, berarti apa? Kopi luwak halal. Tapi ketika memprosesnya itu enggak syar'i, langsung saja yaitu apa? Diproses, lah itu namanya mutanajis. Ketika langsung diproses berarti apa? Itu kopi luwak najis. Berarti kalau najis berarti apa? Tidak halal. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sesuatu yang keluar dari pintu depan, sesuatu yang keluar dari pintu belakang, itu hukumnya najis. Kemudian yang berikutnya, ini nas Quran dan hadis. Najisnya itu nas Quran dan hadis. Anjing dan babi. Babi itu dalam Al-Quran, nah anjing itu dalam hadis. Nasnya ini sudah nas. Jadi ya, bangkainya, hidupnya, matinya, air liurnya, susunya, bulunya, tulangnya, kulitnya, kencingnya, kemudian kotorannya, itu semuanya najis. Nanti kita sampai pembahasan najis, bahwasanya anjing dan babi itu najisnya najis besar, najis yang ketiga yaitu najis mughaladah, yaitu berat. Nanti sampai pada pembahasan. Kemudian yang berikutnya minuman keras. Minuman keras, sesuatu yang memabukkan, itu namanya haram walaupun toh sedikit. Sesuatu yang zatnya itu memabukkan, itu najis, itu haram walaupun toh sedikit. Tapi kalau sesuatu yang zatnya itu tidak memabukkan, maka itu tidak najis, itu halal. Seperti tape. Tape itu kalau kebanyakan mabuk Pak Andi. Tapi kan zatnya tape itu kan halal, berarti apa? Tidak najis. Kemudian minuman ABC, ya itu minuman keras, zatnya itu sudah menjadikan mabuk, maka itu jadi haram, itu jadi najis walaupun toh sedikit. Bagaimana untuk obat kecuali darurat? Nah itu lain lagi namanya. Kemudian yang berikutnya adalah bagian hewan yang terputus, yang dipotong dan hewannya masih hidup. Kebiasaan orang Arab itu ketika lauknya habis, punuk unta itu diiris, itu dibakar, itu digoreng untuk lauk. Ini gak bisa lauk, punuk sapi diiris. Satu, menyakitkan, dan yang kedua itu menjadi najis. Kenapa? Karena itu diambil, yaitu apa? Hewannya masih hidup. Tak kalau sudah disembelih, ya mau diapain aja terserah. Ini hewannya masih hidup, ekornya dipotong, kakinya dipotong, di samping menyakitkan juga itu hukumnya najis. Ketika najis berarti tidak boleh dimakan. Nah, sama sekali melakukan Subhanahu wa ta'ala, di masyarakat kita ini bukan unta tapi bulu entrok. Mohon maaf yang masih punya entrok, ya entroknya masih hidup Pak Haji, dicabut, keok darahan, najis itu. Makanya yang biasa main badminton itu yang
tamplek sana tamplek sini itu barang najis itu. Nah bagaimana biar suci? Entoknya disembelih, setelah disembelih dicabutin, dikumpulin, dijual. Nah itu baru halal. Ini entoknya masih hidup dicabutin, nah itu najis. Makanya jangan sekalian subhanahu wa ta'ala, kalau mau main kok, main itu raket itu, tanya dulu ini entoknya itu disembelih dulu atau masih hidup itu. Tanya sama penjualnya. Kalau nggak bisa jawab nggak usah beli. Iya, nggak usah main. Ya, karena apa? Itu yang dipegang-pegang barang najis. Ya, yang oper sana itu barang najis. Makanya bapak-bapak ketika kita mau menjual bulu entoknya sembelih dulu. Mau nyembelih bulu ayam, apa namanya itu, menjual bulu ayamnya sembelih dulu. Biar apa? Biar suci. Lah inilah macam-macam bangkai, macam-macam yaitu apa? Najis, kotor secara kajian fikih. Untuk pembagian najis yang kita sudah maklum yaitu dibagi 3, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala berikan istiqomah. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian yang akan subhanahu wa ta'ala, materi ini yang dapat disampaikan. Pada bagian yang kedua adalah diskusi, dialog. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditambah, yang masih berkenaan dengan materi, di luar materi, yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Untuk mengambil sunnahnya diawali, diberi kesempatan dari sebelah kanan.